Tak pernahkah kau sadari arti cintamu untukku? Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawan Rangga, kelas 12 IPS 2, nomor absen 15. Saya di sini akan membawakan pidato penerapan pendidikan di masa pandemi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMA Negeri 2 Salatiga. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Salatiga, yang saya hormati juga Bapak, Ibu, dan Ibu guru, dan juga teman-teman yang saya cintai. Saat ini semua negara di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Semua aktivitas dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk aktivitas pendidikan di Indonesia. Sudah kurang lebih 3 bulan semua sekolah dasar dan menengah hingga tingkat perguruan tinggi dilakukan secara daring, tanpa tatap muka antara pengajar dan peserta didik. Pembelajaran daring serta-merta menyadarkan kita akan potensi luar biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan tanpa batas ruang dan waktu. Kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, terlebih lagi di era di mana belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga pembelajaran daring adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun di balik setiap sisi positif suatu hal pastilah tersimpan sisi negatif, atau setidaknya kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring, namun karena siswa dan mahasiswa harus belajar di rumah, pendidikan karakter selama masa pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru atau dosen. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan langsung, secara intensif, dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Akan tetapi saat ini ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan saja. Tak ada yang bisa menjamin siswa atau mahasiswa mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tua mereka sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh institusi pendidikan. Misalnya saja di beberapa sekolah Islam yang menekankan pendidikan karakter dengan kegiatan peribadatan seperti sholat sunnah, dan wajib secara berjamaah atau pengajian Al-Quran, otomatis saat ini tidak bisa melakukan kegiatan tersebut karena siswa-siswa harus belajar di rumah. Memang mungkin saja beberapa sekolah telah membuat mekanisme pelaporan kegiatan ibadah di siswa di rumah. Namun tetap saja kehadiran guru dan pendidik serta interaksi mereka dengan para siswa adalah secara langsung diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan karakter yang komprehensif. Keteladanan para pendidik yang dilihat dan dirasakan langsung oleh para siswa dan mahasiswa adalah kunci utama pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Terlebih pada keadaan saat ini di mana banyak orang tua yang teramat sibuk bekerja, khususnya di waktu-waktu pembelajaran daring dilakukan. Tentunya mereka tak bisa mengawasi langsung apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Banyak pengajar yang mengeluhkan partisipasi siswa dan mahasiswa ketika pembelajaran daring berlangsung. Pengajar kesulitan memastikan apakah siswa dan mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan serius karena sering terjadi dalam pembelajaran daring ada siswa atau mahasiswa yang sengaja memasang video yang sudah direkam agar seolah-olah mengikuti proses pembelajaran, namun ternyata mereka melakukan hal lain.
Sejak adanya pandemi COVID-19 ini, pendidikan di Indonesia beralih melalui sistem daring, online, atau tidak tatap muka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud telah merumuskan konsep sekolah pendidikan karakter, yang setidaknya ada 5 karakter yang harus ditanamkan para peserta didik, yaitu membentuk nilai nasionalisme, integritas, kemandirian, gotong royong, dan religius. Dengan adanya wabah COVID-19 telah mengganggu kehidupan serta aktivitas sehari-hari di masyarakat, bahkan dalam sektor pendidikan. Dengan diterapkannya pembatasan anak pada tempat umum dan belajar di rumah, berbagai aktivitas peserta didik terganggu dalam kegiatan sekolah. Pentingnya membentuk karakter peserta didik melalui pendidikan karakter yang merupakan suatu upaya untuk kembali membangkitkan serta membekali peserta didik agar memiliki karakter yang baik dengan cara menumbuhkan keterampilan gerakan literasi yang tinggi, mampu memiliki kemampuan dalam berpikir kritis dan aktif, kreatif walaupun harus belajar di rumah. Apakah itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan seseorang yang di dalamnya terdapat suatu kegiatan yang terdidik untuk suatu generasi kedepannya. Dan tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu serta terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Pendidikan karakter di sekolah sangat berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Bahwa pendidikan karakter yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam membantu peserta didik pada saat di rumah sangat penting, karena pendidikan dari orang tua merupakan pendidikan yang paling pertama didapatkan oleh seorang anak, dengan membantunya dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap interaksi, menumbuhkan secara percaya diri dan rasa toleransi. Dan peran guru yang masih bisa dilakukan saat pembelajaran di rumah adalah menyiapkan materi pembelajaran yang mengajarkan dan mengevaluasi pembelajaran apakah yang sudah sesuai dilakukan. Penting bagi guru untuk meningkatkan kreativitas untuk pembelajaran di rumah agar tidak terlalu bosan. Peran guru saat ini yang telah digantikan oleh orang tua yaitu membimbing keteraturan anak dan kedisiplinan ketika proses belajar dan menjadi fasilitator yang baik bagi anak dalam belajar di rumah pada masa COVID-19 ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.